Pernah nggak sih ngerasa, kok dunia ini makin terpecah belah ya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas satu ide keren yang mungkin banget bisa jadi solusinya. Apa itu? Kekuatan dari rasa ingin tahu. Jadi ceritanya ini berawal dari sebuah perjalanan. Bukan sekedar jalan-jalan biasa ya, tapi sebuah misi pribadi untuk melawan rasa benci dan perpecahan yang kayaknya ada di mana-mana sekarang. Penulisnya Scott Shigeoka melakukan sesuatu yang nekat banget. Dia ambil keputusan yang ya bisa dibilang gila. Keluar dari kerjaan, tinggal di mobil, terus keliling negeri buat nemuin orang-orang yang selama ini dibilang musuh atau orang yang harus ditakuti. Tujuannya, dia pengen banget nyebrang gitu, melintasi garis yang memisahkan dunianya dengan dunia mereka. Dia penasaran, apa sih yang bikin kita jadi gampang banget mikir kita versus mereka? Budaya inilah yang pelan-pelan merusak hubungan sosial kita. Nah, menurut Shigeoka, kita ini lagi hidup di zaman yang dia sebut era tanpa rasa ingin tahu. Dan ini serius loh. Masalahnya bukan cuma soal nggak nyambung pas ngobrol. Keterputusan ini bikin kita makin kesepian, makin terpolarisasi, dan yang paling ngeri, ternyata bisa beneran memperpendek umur kita. Tapi, untungnya, di tengah perjalanannya itu, Shigeoka nemuin penawarnya. Sesuatu yang super ampuh dan ternyata udah ada di dalam diri kita semua, cuma mungkin lagi tidur aja. Oke, jadi apa sih bedanya? Gini deh, ada yang namanya rasa ingin tahu dangkal. Itu kayak kita nanya, ibu kota negara X apa? Kita cuma butuh fakta, udah selesai. Tapi ada juga rasa ingin tahu yang mendalam. Pertanyaannya bukan apa, tapi kenapa? Kenapa ya kota itu yang dipilih jadi ibu kota? Nah, pertanyaan ini membuka cerita, mencari makna. Inilah yang bikin kita benar-benar berkembang, bukan cuma bertahan. Dan inilah intinya. Rasa ingin tahu yang mendalam inilah yang mendorong kita untuk nggak cuma sekedar ada, tapi benar-benar hidup. Menjalani hidup yang penuh koneksi dan punya arti. Oke, teorinya keren banget. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Gimana kita bisa mempraktikkan rasa ingin tahu yang mendalam ini di kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah belajar untuk melepaskan. Coba deh bayangin, pikiran kita ini kayak cangkir teh. Kalau cangkirnya udah penuh sama teh yang lama, gimana kita mau nuang teh yang baru yang lebih seger? Nggak bisa kan? Tumpah. Nah, kita harus rela kosongin sedikit dulu cangkir itu. Sama persis kayak asumsi-asumsi yang udah menuhin kepala kita. Shigeoka punya istilah keren buat ini. Lepaskan ABC kamu. A untuk asumsi, B untuk bias, dan C untuk certainty atau keyakinan. Jadi, lepaskan asumsi kita, bias tersembunyi kita, dan yang paling susar, lepaskan kebutuhan kita untuk selalu merasa paling benar. Nah, itu langkah pertamanya. Oke, lanjut ke langkah kedua, yaitu menghargai. Maksudnya apa? Sederhana. Belajar melihat orang lain sebagai manusia, bukan sebagai labelnya. Shigeoka cerita, waktu dia datang ke kampanye Trump yang suasananya tegang banget, dia lihat momen simpel. Seorang ibu sama anaknya jalan ke mobil. Tiba-tiba dia sadar, wah sebentar, di balik semua politik ini, mereka ya cuma seorang ibu dan anak. Koneksi manusianya yang paling dasar. Ini yang dia sebut efek salad kebun. Coba deh, kita sering dengar istilah melting pot kan, di mana semua budaya lebur jadi satu. Nah, Shigeoka bilang, coba pikirinnya kayak salad. Di dalam mangkok salad, tomat ya tetap tomat, timun ya tetap timun. Justru karena beda-beda itulah saladnya jadi enak. Begitu juga manusia. Kalau kita lihat keunikan tiap individu, kita bisa ngelewatin bias dan rasa takut kita. Nah, sekarang praktik yang ketiga. Ini mungkin yang paling menantang, yaitu merangkul. Maksudnya, merangkul momen-momen paling sulit dalam hidup, yang dia sebut sebagai musim api kita. Kalau kita lagi ngalamin hal yang sakit banget, misalnya kehilangan orang yang kita sayang atau dipecat dari kerjaan, insting pertama kita pasti pengen lari kan, pengen menghindar. Tapi, gimana kalau kita coba sebaliknya? Gimana kalau kita coba untuk tetap di situ, hadir, dan merasakan semua ketidaknyamanan itu? Ada analogi yang keren banget soal ini. Ternyata di hutan yang baru aja kebakar, sering tumbuh jamur langka yang namanya fire morels. Justru dari abu dan kehancuran, tumbuh kehidupan baru yang berharga. Sama kayak kita, momen-momen terberat kita seringkali jadi tanah paling subur buat transformasi terbesar kita. Jadi, ini poin yang paling penting ya.
Semua ini bukan cuma soal jadi pribadi yang lebih baik, bukan cuma soal pengembangan diri. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar, mengubah dunia di sekitar kita dari akarnya. Dan tahu nggak sih, ternyata rasa ingin tahu itu menular. Ada fenomena psikologis namanya efek bunglon. Intinya, kita ini secara nggak sadar suka niru perilaku dan sikap orang-orang di sekeliling kita. Artinya apa? Artinya cuma butuh satu orang yang penasaran di dalam satu ruangan untuk mengubah dinamika semuanya. Satu orang. Dan orang itu bisa jadi Anda. Rasa ingin tahu Anda bisa nyebar kayak virus baik, menginspirasi orang lain buat jadi lebih terbuka juga. Dengerin deh, di dunia yang kayak gini, memilih untuk jadi orang yang ingin tahu itu nggak gampang, sulit. Tapi ini kayak misinya Kennedy buat pergi ke bulan. Dia bilang kita lakuin bukan karena itu gampang, tapi justru karena itu sulit. Tantangan inilah yang bisa mengeluarkan semua energi dan kemampuan terbaik kita. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan untuk kita semua. Gimana kalau misi pendaratan di bulan untuk generasi kita saat ini bukanlah pergi keluar angkasa, tapi menciptakan dunia yang diisi oleh orang-orang yang lebih ingin tahu?